Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya Pak Paul Tukan, calon pengajar praktik dari Kabupaten Flores Timur, NTT, Indonesia. Saya menonton video YouTube dari channel Pendidikan Guru Penggerak dengan judul 20 Etika Penggunaan Bahan Ajar Revisi 3. Dari video ini, saya merefleksikan bahwa selama ini tanpa disadari mungkin pernah melakukan plagiarisme atau penjiplakan dari suatu sumber. Contoh yang paling sederhana misalnya, ketika kita atau saya hendak memposting status di medsos, kalimat kutipan atau quotes milik orang lain atau mengunggah kutipan dari sebuah artikel atau buku orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Mungkin juga Bapak Ibu atau saya pernah terbersit keinginan untuk membagikan materi program-program Kemendikbudristek kepada orang lain. Namun Anda atau saya menemukan kendala seperti bingung meminta izinnya atau bagaimana menuliskannya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa dalam video ini, video yang saya nonton yang berjudul 20 Etika tadi, kita atau saya akan memahami bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menyadari ataupun ketika mengedar materi-materi dari program-program dalam Kemendikbudristek. Langkah-langkah yang tepat adalah yang pertama, mengutip sebagian materi dari modul program Kemendikbudristek. Yang kedua, mencantumkan nama pembuat materi dan tahun penerbitan bahan yang dikutip. Dan yang ketiga, menggunakan bahan ajar program Kemendikbudristek hanya untuk berbagi ke rekan sejawat. Jadi ada 3 langkah yang sebagai pendidik, Anda dan saya, kita harus memahami ini. Mari kita mulai dengan etika penggunaan video pembelajaran. Selama ini, kita, Bapak Ibu atau saya mungkin familiar dengan istilah re-uploader. Ya. Orang yang mengunggah konten milik orang lain dalam kanal sendiri di YouTube ataupun di platform lainnya. Nah, itu ya. Nah, sebagai pendidik, Bapak Ibu atau saya tentu tidak elok jika melakukan hal serupa. Karena itu, mungkin berikutnya kita tidak mengunggah ulang video dari sumber lain, termasuk dari program-program Kemendikbudristek. Kita perlu mengapresiasi kepada pemilik video. Juga perlu kita lakukan ketika Pak Ibu ingin menggunakan video-video tersebut untuk
rekan sejawat. Sampaikan ke audiens bahwa materi tersebut diambil dari program terkait. Di lain kesempatan, mungkin saya atau Bapak Ibu pernah terpikir untuk merekam layar sesi webinar atau saat pertemuan dengan instruktur atau narasumber. Sebisa mungkin Bapak Ibu cobalah untuk meminta izin kepada orang-orang yang wajahnya muncul dalam video tersebut. Bagaimana mengutip sumber dan bentuk tulisan? Kutipan ada dua cara. Langsung dan tidak langsung. Langsung, salin kata, frasa, kalimat, atau paragraf dari sumber lain tanpa diubah sama sekali. Ini copy paste. Mengikuti panduan apa style, pendidikan kutipan langsung ada dua. Yang pertama, jika jumlah kata yang dikutip kurang dari 40, maka kutipan tersebut ditulis dalam paragraf yang sama. Diapit tanda petik dengan menulis nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman. Yang kedua, jika jumlah kata lebih dari 40, maka dituliskan dalam paragraf terpisah dengan jarak 1 cm ya. Nah, spasi ya. Tetap dengan tulis nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Ini contohnya. Yang berikut tidak langsung. Artinya, kita menyampaikan konten dan sumber lain dengan gaya dan tulisan kita sendiri. Istilah singkatannya, parafrase, semua sumber yang digunakan dalam karya Anda perlu dituliskan pada daftar pustaka. Nah, bagaimana materi yang bentuk video? Jika Bapak Ibu atau saya mengambil cuplikan video untuk dijelaskan dalam paragraf tulisan, maka perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, tuliskan sumbernya sebagai pengunggah video dan tahun, gitu ya. Yang kedua, dalam daftar pustaka tuliskan sebagai berikut. Nama belakang, bisa dilihat nama belakang, inisial nama depan, asername, atau selengkapnya dapat dilihat pada tulisan ini. Baik Bapak Ibu, itu sedikit refleksi saya terkait video pendidikan guru penggerak
dengan judul 20 etika menggunakan bahan ajar revisi 3 yang perlu kita tahu bersama, dan sebagai pendidik kita perlu memahami hal ini. Kita perlu menerapkan atau mengajari kepada peserta didik kita supaya mempelajari alur etika dalam proses mendapatkan bahan ajarnya seperti yang disampaikan dalam hasil refleksi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita belajar bersama, belajar untuk berpihak pada siswa.